Ya, apa Gu? Lagi pada ngapain nih siang-siang di luar? Cari angin panas, ya nggak Mas Tri? Ngadem. Aduh. Kenapa deh? Kenapa deh? Nih. Om nih mau nanya nih Om, tentang cerita Apa? kayak gimana ya bilangnya ya? Apa? Ini cerita tentang ramalan Notonegoro itu Oh. tentang Presiden Indonesia ini Om. Coba Jadi, Joyo ada kaitan gitu ya. Jadi, Kenapa mau nanya? Emang Togu lahir tahun berapa? ya masih 2000-an, Om masih milenial, nggak tahu apa-apa kayak gitu kan makanya. Milenial. Jadi nih ya, tuh ya, ini kebetulan nih, Togu nih, ya. Ini Mas Tri Permadi ini, sekarang ini ketua umumnya relawan Notonegoro. Nah, tanya sama dia, gitu loh. Tuh, jadi begini. Notonegoro ini adalah ramalan dari Eyang Joyoboyo yang suka dikenal sebagai Joko Joyoboyo. Nah, berhubung ada sesepuh Jawa, enaknya yang milenial diterangkan sama beliau. Loh, jangan begitu dong, Mas. Kan Loh. Mas kan ketua umum relawan Memberi pembelajaran, Mas. Notonegoro. Ya kan? Notonegoro. Ya. Ah, Mas, ini kebetulan Mas, ada sahabat kita Aduh, dari NTT. silakan, Ya kan? silakan, Pak. Namanya Mas Dino. Monggo Mas Dino, monggo. Ayo Mas. Mas. Ayo Mas. Jadi coba tolong dijelaskan Mas Jadi Tri. gini, secara singkat sedikit, mungkin nanti ditambahin sama Kang Mas Arif. Notonegoro itu ramalan Eyang Joyoboyo tentang kepemimpinan Ayo sini Mas Dino. di negeri ini. Presiden-presiden. Ah, Mas Dino ini bukan orang Iya, Jawa nih Indonesia. kebetulan nih. Gitu no, mungkin ada Mas Dino juga, mungkin Togu juga. Kok ada hubungannya? Tapi itu nyata. Iya makanya. Notonegoro. Nah, No-nya apa tuh Mas? Yang pertama. Presiden pertama Soekarno. To yang kedua Mas Warto. Pak Soeharto. No lagi Sudoyono. Susilo Bambang Yudhoyono. Sama SBY berarti ya. Nah, Terus apa? yang ketiga siapa Mas Arif? Mulyono. Loh, ada nggak presiden mulia di Indonesia? Ya namanya Jokowi. Nah, Nama kecilnya. Nama kecilnya. Nama kecil. Nama nih, kecil. kan itu Mulyono. nah, jadi coba dilihat dari 4 peristiwa presiden-presiden tersebut, dan presiden-presiden yang memimpin negeri ini tidak dengan nama akhirat itu banyak kekacauan, kira-kira gitu Mas Arif ya. Apa aja ya Mas Dino kekacauannya? Coba, Kan ada kayak dulu di Ambon ya. Kerusuhan. Kerusuhan ya Di banyak Poso. sih masanya Pak SBY itu. Bukan masanya yang bukan tidak masuk dalam Notonegoro. Misalnya Oh, Habibie, oh, Timur Habibie. Leste lepas. Gus Dur, Timor Leste. Lepas. Zaman Gus Dur apalagi itu di Kalimantan Barat, Kalteng. Sama suku Madura dan suku Dayak Iya, bertengkar. Ibu Mega, Terus Poso, ya kan? Ya, ya Poso itu lebih parah Lebih dulu. parah lagi kan. Terus bom Bali, Ah, itu juga. ya kan, bom di kedutaan Australia. Ya. Marak-maraknya bom Karena itu ya Mas ya. gitu, kamu memang sebagai milenial, Hmm. ya kan, kamu harus banyak baca, harus ngerti bahwa ternyata kalau Presiden Indonesia itu tidak masuk dalam apa Mas? List itu tadi. List List Notonegoro, Notonegoro. sekalipun memimpin tidak akan sampai jabatan 5 tahun atau hanya menggantikan. Paling tidak akan bisa Mengisi. memakmurkan rakyat Mas. Paling tidak negeri ini menjadi kacau. Lah kalau kayak gitu harusnya berarti ntar 2024 itu harus yang ada listnya dong. Loh ya iya. Nah, aku mau tanya nih, Din. Nah, Kamu kan orang di luar Jawa. nah, Kalau kamu kan tuh ahli filsafat. Ya kan? Artinya kan keadaan nenek moyang kita dulu ngomong itu kenapa ada hubungannya, Din? Seperti itu, Din. ya tentunya apa ya? Kehidupan kita itu tidak terlepas dari apa? Budaya kita juga, Dahulu lalu kita ya. ajaran dari nenek moyang kita juga itu. Sehingga
nilai-nilai dalam budaya juga itu punya kaitan dengan kehidupan kita, khususnya Saat dalam ini. ya. Contohnya tadi yang Notonogoro, ramalan dari Jayabaya. Jayabaya itu cukup menarik sih menurut saya ya. Karena dari beberapa pemimpin yang sudah ada kan menunjukkan itu, dari ramalan itu memberikan apa ya, kontribusi bagi negara, memberi perubahan, kemajuan untuk negara. Kurang lebih itu ya saya Tapi om, paham. kok bisa ya dari zaman dulu nemuin bisa ngeramalin orang-orang ini? Om? Nah, itu gini menariknya. loh Gu, makanya kamu sebagai generasi milenial yang lahir di tahun 2000-an, kamu tuh harus banyak belajar Sejarah. sejarah. Kalau bangsa mau besar, negara mau besar, hormatilah nenek moyang kita, pendahulu kita, kata-kata bijaknya. Notonogoro itu kan artinya menata negara. Jadi yang menata negara itu namanya harus ada Itu yang di dalam Notonogoro. Oh, berarti harus 2024 bener ya? Kalau enggak bener. Nah, sekarang kan yang namanya go apa no nih Mas? Sekarang Go, harus Go ya? Harus go ya? Go. Ya berarti Prabowo nggak bisa Mas. Pantas kalah terus Mas. Ya, itu Mas. Ojo ngono loh Mas. Ups. Ojo ngono loh Mas. Sampai ngerti loh Mas. Ya. Lo saiki sing go iku sapa Mas? Jadi filosofi Jawa itu tidak terlalu kaku. Bahasa Jawa juga tidak terlalu kaku. Pengucapan go itu bisa bertuliskan ga. Ga. Tuh. Ga. Ya. Jadi diucapkan go. Ya, dikira-kira aja lah. Kira-kira siapa ya Din yang Yang- pemimpin sekarang ada ga-nya? Siapa ya? Coba siapa? Pemimpin politik, pejabat, itu loh. Erlangga kali. Atau Erlangga bisa, karena ga ya Mas ya. Erlangga. Kalau Jawanya itu ya Erlangga. air longgo kan. Satu Longgo. itu, kedua yang namanya Erlangga sendiri itu pernah memimpin Nusantara Raja. sebagai Raja. raja, nama raja. Nama raja ya? Kalau tidak salah dia memimpin dulu ketika negaranya dalam kesulitan loh Mas. Justru Erlangga itu dalam loh, Mas. keadaan kesulitan, perang saudara, paceklik, muncullah sosok Erlangga ini gitu loh. Erlangga ini ya. Tuh. Ya sebenarnya kita sedang terjadi perang saudara Mas. Hari Perang ini Mas. saudara, Cuman masih paceklik, di medsos aja ya dia. Iya, paceklik ya. pun terjadi. Iya. Belum wabah seperti Penjajahan pandemi pun kan ini. sedang terjadi sebenarnya. Penjajahan ekonomi, sosial, politik, budaya dari luar itu sedang terjadi sekarang. Jangan salah loh Mas, dalam cerita Airlangga, kerajaan Airlangga itu Mas, rajanya sangat dekat loh dengan yang namanya Airlangga, Ya. ya kan? Yang menjadi Raja Kahuripan, Denek Kahuripan Airlangga itu, Raja Airlangga itu dekat Dengan Dengan pemimpin raja sebelumnya. raja sebelumnya. Karena raja sebelumnya mangkat, menggantikan rakyat meminta Raja Airlangga menjadi raja, kalau sekarang jadi presiden gitu. Pemimpin. Jadi presiden, Iya, ya kan? bisa, Jadi bisa, presiden, ya kan? Iya. Ada lagi tapi Mas, gak lagi Mas. Ganjar. Iya, Oh, benar, Ganjar. tadi mau Ya kan? Ganjar. Jadi kalau untuk saya sebagai Ganjar Pranowo sama kayak Prabowo belakangnya WO. mungkin nanti lah ya, nanti gitu kan, belum urutannya. Tapi kalau di saya sebagai- Karena kalau Ganjar Pranowo dipersingkat jadi Jarwo. Jarwo toh, Ganjar Pranowo. Iya toh? Iya. Iya toh? Iya enggak? Intinya begini, saya sebagai ketua Notonogoro mengharapkan supaya rakyat Indonesia bisa makmur seperti zaman dulu. Nah, Kepemimpinan Kanjeng Airlangga supaya rakyat makmur. Seperti itu. Jadi Eyang Joyoboyo itu meramalkan bukan semata-mata meramalkan. Sudah dihitung, sudah tersirat, tersurat. Monggo percaya, tapi sudah terbukti selama ini. Enggak percaya ya monggo. ya monggo nanti yang ngerasain dewe. Rasain dewe Ya kayak kan? apa. Gitu. Monggo Mas. Oh, Tunjuk, Mas. J. Berapa Lasun sangat. Tunjuk, Aduh. Mas. Lah Mas, tapi ada gak lagi loh Mas. Gatot Nurmantio. Oh, Gatot. Yang di belakangnya ga Ya. atau go, bukan depannya. Mas, ngomong-ngomong nih Mas. Oke.
empat presiden yang masuk Jongko Joyoboyo ini juga perlu dilihat loh Mas. Ya, artinya dua presiden ini namanya tunggal aja, Soekarno, Soeharto. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono Itu. 3, ya kan, 3 nama. Joko Widodo 2 nama. Apakah ini mau jadi satu nama Mas berdiri sendiri? Misalnya gimana berdiri sendiri? Ya misalnya kan Airlangga itu namanya cuma Airlangga Mas. Wah, Loh, Hartarto itu kan binnya Mas. nama bapak. Jadi gini. Enggak, setahu saya loh Mas. Kembali ke setahu saya. tunggal. Enggak, setahu saya. Hmm. Dino. Setelah saya kasak kusuk kasak kisik kasak kesek, Nah, Airlangga itu cuma namanya ya Airlangga Mas. Nama lahirnya Nama rapotnya, nama ijazahnya ya Airlangga. tanpa Hartarto. Enggak ada Mas katanya Mas. Subhanallah. Saya nanya dari kawan-kawan sekolahnya dia. Iya, Kebetulan kawan sekolah dia itu ada seorang bisnismen dan kebetulan kawan saya. Tanya aja Profesor Renaldi itu kakak kelasnya. Erlangga. Jadi tertulis di rapot SD-nya itu hanya Erlangga. Erlangga katanya. Dan dipanggilnya Din, Gaga Din. Gak. Kalau dipanggil. oh, Beda sama Mas Ganjar Pranowo alias Jarwo. Dipanggilnya Njar. Njar. Ya. Ya kan? Njar. Ya kan? Gimana Dino? Kamu sebagai orang Timor, tentunya aku tahu lah bangsa orang Timor itu sangat menghargai dan menghormati kearifan leluhur-leluhur. Bagaimana dengan ini? Kalau berbicara tentang itu ya, tentang pemimpin, ya memang saya belum menggali lebih dalam lagi tentang literatur mengenai pemimpin khususnya di Indonesia Timur. Tetapi kalau kita mau melihat sosok Erlangga ini, menurut saya kalau kita melihat ketika dia sudah menjadi menteri, ya memang sebelumnya itu saya belum mengenal sosok Erlangga ini. Tetapi ketika dia sudah masuk menjadi menteri, itu sangat kelihatan dari programnya, kerjanya itu, dan banyak juga masyarakat yang memberi memberi komentar, tanggapan tentang kinerjanya. Sangat dirasakan oleh masyarakat. Jadi menurut saya dengan tadi ramalan dari budaya Jawa itu bisa disinkronkan ya, bisa disinkronkan antara kepemimpinan yang dia tunjukkan selama ini dan juga harapan kita. Tapi ya, Din, saya melihat kok Mas Erlangga nggak suka tebar pesona gitu ataupun pencitraan gitu loh dalam bekerja, ya kan? Ya menurut saya Apa itu ini karena pembawaannya? bisa jadi karena pembawaan, tetapi di sisi lain juga kebanyakan dia pemimpin-pemimpin yang Misalnya rendah kayak hati. Anies, kayak Ganjar, kan ini pencitraannya sudah luar biasa. Iya. Sudah bentuk relawan ya kan di mana-mana gitu kan. Padahal PDIP sendiri belum memberikan lampu hijau untuk Mas Ganjar Pranowo alias Jarwo. Gitu loh. Ya kalau menurut saya Erlangga mungkin sosoknya itu ya, kepribadiannya, pembawa dirinya yang tidak mau memberi pencitraan kepada masyarakat, tapi Lebih dia kerja menunjukkan nyata ya. menunjukkan melalui kerja dan itu banyak masyarakat yang Atau juga merasakan. jangan-jangan menghormati Pak Jokowi. Itu salah satunya. Karena Nggak mau overlap. dia Bukan, merasa kalau menurut saya lihat deh begini ya. Seperti Ganjar, Anies, apalagi itu kan. Ini kan pemilu masih 2024, seakan-akan udah mau ganti presiden aja. iya. Kan sama saja tidak menghormati Pak Jokowi. Iya. Ya kan? Benar nggak? Benar. Bisa Nah, jadi. saya melihatnya setuju dengan Dino ya bahwa Erlangga ini sangat menghormati Pak Jokowi. Artinya Iya. memang dia sosok yang sangat Jawa nih, mengerti gitu kan? Iya. Ya kan? Saya yakin Pak Jokowi itu nggak suka juga dengan gerakan-gerakannya Ganjar. Loh kalau sekarang pengen sudah jadi kayak survei itu kan, mengatakan kan Ganjar nomor 1 kan, berarti kan rakyat udah mau ganti presiden, ya kan? Tambah lagi adanya mosi-mosi Nah. dari mahasiswa Nah. segala macam untuk presiden mundur. Nah. Jadi seolah-olah itu jadi terjadi
sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap kepemimpinannya Pak Jokowi. Dengan seperti ini, ya mbok sabar kan, 2023 lah kita mulai. Ya kan, kenapa? Rakyat lagi susah. Iya. Mas Erlangga dan Pak Jokowi lagi jungkir balik loh. Nah, Ya kan, istilahnya tuh mereka berdua itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jarene wong Jawa, Thomas. Bagaimana, Thomas? Bagaimana menyelamatkan Bangsa dan negara bangsa dan negara Indonesia. ini, gitu loh kan? iya. Mungkin orang Timur lebih suka seperti gitu ya, pemimpin yang Eh, tidak banyak ngomong, Iya, tidak itu- banyak pencitraan ya. Justru itu apa ya, mendapat masyarakat lebih respect dengan pemimpin seperti itu. Seperti Pak Karena itu Erlangga. menunjukkan kerendahan hati, ada nilai-nilai yang ditunjukkan melalui itu. Gitu. Jadi tidak banyak omong, Tetapi tidak banyak pencitraan, tetapi bekerja nyata untuk rakyat. untuk masyarakat. Itu yang dibutuhkan bangsa ini. Kamu ngerti? Go sebagai milenial. Ramalan Jayabaya itu kayak gitu ya. Ya, jadi ramalan Jayabaya ini go-nya itu siapa, Go? Air. Erlangga. Nah, gitu loh, Go. Oke, Go. Iya. Ngerti nggak, Go? Ngerti Om. Ya, Eh, oke dah. Ya udah. Lagi mau Makasih ngobrol. Om. Terima kasih Ya, banyak. ya, ya.